Pemirsa, warga berunjuk rasa di kantor Bupati Karo, Sumatera Utara memprotes kebijakan baru retribusi uang masuk menuju objek wisata air panas. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan. Warga dari kelompok desa Doulu dan desa Semangat Gunung nyaris bentrok dengan aparat saat berunjuk rasa di kantor Bupati Karo. Aksi dorong pun terjadi antara warga dan petugas saat warga memaksa menerobos masuk ke kantor untuk bertemu dengan Bupati Karo. Namun keributan berhasil diredam. Dalam aksinya, warga meminta pemerintah Kabupaten Karo segera mencabut kebijakan baru terkait pengutipan retribusi uang masuk menuju objek wisata air panas. Warga meminta agar kebijakan lama diaktifkan kembali. Selama operasi Antik 2026, Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara berhasil mengungkap 33 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari 35 tersangka yang sudah diamankan, 31 tersangka merupakan pengedar yang selama ini meresahkan warga. Beginilah sejumlah aksi penyergapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara selama operasi Antik 2026 yang dimulai sejak tanggal 13 Mei hingga 2 Juni yang lalu. Dalam aksinya, siang dan malam petugas berhasil menggagalkan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Bahkan saat penangkapan sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Selama operasi Antik ini ada 33 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang. Dari penangkapan 35 tersangka, ada 31 tersangka yang merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Selain itu, Polres Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika jenis ganja seberat 2 kilogram lebih. Polres Bangkalan, Jawa Timur menangkap sekelompok pemuda yang merekayasa teror pocong jadi-jadian untuk kepentingan konten di media sosial. Aksi yang dilakukan saat malam hari tersebut sempat menimbulkan polemik dan kepanikan masyarakat di Bangkalan, di antaranya Kecamatan Kelampis dan Kecamatan Kamal. Pasalnya, video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi teror pocong bersenjata tajam tersebar ke berbagai sosial media secara berantai. Dalam video yang beredar, sosok pocong gadungan ini ternyata diperankan oleh Saiful, seorang pria yang sengaja menyamar jadi pocong melompat-lompat di depan rumah warga yang saat itu sedang kosong tanpa penghuni. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu negatif yang dapat memicu kecemasan. Masyarakat pun diminta segera melapor apabila menemukan modus tindak kejahatan di sekitar. Sepuluh outlet minuman yang berlokasi di sejumlah kawasan di Surabaya menjadi sasaran aksi pembobolan maling. Aksi tersebut terekam CCTV. Inilah detik-detik aksi pelaku pembobolan outlet minuman yang terekam CCTV yang terpasang di dalam outlet. Terlihat pelaku berhasil masuk setelah membobol bagian belakang outlet dengan cara merangkak. Pelaku kemudian dengan leluasa membongkar seisi outlet dan berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga seperti 1 unit TV dan 1 unit tablet serta sejumlah uang tunai mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku pembobolan outlet minuman ini diduga dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini diketahui dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemiripan.
Sementara pihak pengelola telah melaporkan kasus pembobolan tersebut kepada petugas Polrestabes Surabaya. Akibat dipicu antrian saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, salah satu sopir truk tewas dengan beberapa luka tusuk di sekujur tubuhnya. Yang mana mudanya ini ya? Ini Pak, yang korban Pak, yang meninggal Pak. Ya ini, ya benar. Nah. Oh, nyerang itu ya? Oh, Sadar dia masih ya. Lebih dikit Allah. Langsung pakai parang tuh. Pemirsa, beginilah peristiwa berdarah yang terjadi di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk tewas mengenaskan di beberapa bagian tubuh penuh luka tusuk. Permasalahan ini dipicu saat sang sopir truk sedang mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Dari keterangan warga yang saat itu berada di lokasi, tiba-tiba datang sebuah kendaraan yang diduga milik pelaku menyerobot antrean korban. Merasa tidak senang, korban menegur tindakan tersebut. Namun terduga pelaku tidak senang sehingga terjadilah cekcok dan perkelahian pun tak terhindarkan. Beberapa rekan terduga pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Merasa terancam, korban berusaha menyelamatkan diri dengan mengendarai truknya meninggalkan lokasi. Namun para pelaku terus melakukan pengejaran. Naas, mobil yang dikendarai korban akhirnya berhenti di seberang SPBU setelah menabrak dan para pelaku pun melakukan penyerangan hingga akhirnya korban terkapar, tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Korban Pak, yang meninggal Pak. Ya ini, ya benar. Nah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Dadan digiring dan diperiksa selama kurang lebih 5 jam untuk mendalami dugaan korupsi dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Tidak hanya Dadan Hindayana, 2 tersangka lain yaitu mantan wakil BGN Sony Sonjaya dan Lutwig Pusung juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada hari yang sama. Ketiganya diduga terlibat dalam sejumlah dugaan praktik korupsi, mulai dari intervensi proses verifikasi mitra BGN hingga pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai kebutuhan real. Penyidik juga menduga adanya markup harga dalam sejumlah pengadaan yang telah direalisasikan. Hingga kini penyidik Jampitsus masih terus melakukan pendalaman di tahap penyidikan guna mencari dan melengkapi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Jumat siang menggelar konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 di Aula Juanda, Jakarta pada Jumat siang. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Jumat siang menggelar konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 di Aula Juanda, Jakarta pada Jumat siang. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara tumbuh kuat sebesar 19,1%, sementara realisasi belanja negara maju lebih cepat sebesar 34,4% sebagai penggerak ekonomi dan pelindung daya beli masyarakat. Konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 menjadi panggung capaian positif kinerja fiskal hingga akhir Mei kemarin.
Perekonomian Indonesia dinilai tetap solid yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali pada level 3,08%, serta aktivitas ekonomi sektor real yang tetap tumbuh tinggi. Pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar 1.185 triliun rupiah atau tumbuh 19,1% secara year on year. Di sisi lain, belanja negara tercatat jauh lebih cepat dan produktif dengan realisasi mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Dengan postur tersebut, APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar 180,4 triliun rupiah atau 0,70% dari PDB yang dijamin masih sangat aman. Belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus, artinya sesuai dengan target ya. Kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12/7 kali 0,7 kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Kebuntuan diplomasi Amerika Serikat dan Iran yang diwarnai saling balas serangan rudal memicu kekhawatiran pasar energi dunia. Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global kembali di titik kritis dan lagi-lagi ini menjadi kabar buruk bagi ekonomi global. Selengkapnya dalam Ulas Utas, AS Iran buntu, ekonomi dunia terjepit. Pemirsa, jelang 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan yang bersih serta bebas dari korupsi. Apa saja langkah-langkah yang akan diambil dari pemerintah dan juga apa yang merupakan evaluasinya? Jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembenahan di segala lini sepertinya terus dilakukan kepala negara. Di tahun keduanya, Presiden seakan membuktikan pernyataannya yang kerap disampaikan di berbagai kesempatan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Seperti kita ketahui bersama, pada Selasa malam melalui Menteri Sekretaris Negara, Presiden mengganti Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya. Dan di hari Rabu, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan, Lodewijk Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Apakah langkah Presiden Prabowo akan menjadi early warning bagi jajaran Kabinet Merah Putih? Terlebih semenjak memimpin, Presiden Prabowo mencanangkan sejumlah program unggulan bagi masyarakat selain MBG, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Akankah penegakan hukum di era Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa hukum tidak tebang pilih dan tajam ke atas? Ya, itu tadi pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendukung langkah dari Kejaksaan Agung yang menetapkan 3 pimpinan BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG. Lantas, apakah ini merupakan sebuah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah hadir Profesor Suparji Ahmad yang merupakan
pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof, terima kasih sudah Malam, Mbak. hadir bersama kami. Terima Sehat kasih. Prof? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir Prof di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kami juga ingin menyapa satu lagi narasumber yang sudah terhubung bersama kami, pemirsa, bersama Ahmad Riza Patria yang merupakan Wamendes PDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Waalaikumsalam. Ya, Bang Riza, langsung Buat saja. pemirsa TV One dan semuanya. Ya, langsung saja kami ingin menanyakan kepada Anda. Ini kita ketahui bersama bahwa semalam melalui Mensesnek Prasetyo Hadi ada sejumlah isu yang menjadi perhatian dari pemerintah. Salah satunya yang disebutkan adalah mengenai penetapan tersangka dari 3 pimpinan BGN. Menurut dari Bang Riza sendiri, apa sesungguhnya yang merupakan sikap dari Presiden mengenai isu ini, Bang Riza? Jadi yang pertama, sebagai janji dan komitmen Bapak Presiden agar pemerintahan menegakkan hukum, ya, agar pemerintahan bersih dan kuat. Jadi aparat hukum memang diminta semuanya untuk melaksanakan tugas fungsinya sebaik mungkin dan tidak boleh pandang bulu. Pandang bulu, jadi siapapun yang diduga melanggar, ya ini masih diduga ya. Jadi kita tidak boleh mendahului. Ini diduga tersangkut masalah hukum, itu juga harus ditegakkan. Jadi itu pertama komitmen Presiden. Yang kedua, pesan yang bisa diambil, Presiden tidak melakukan intervensi. Ya, sekalipun kejaksaan itu bagian dari Kabinet Merah Putih. Presiden tidak melakukan intervensi. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang terbaik, orang-orang kepercayaan. Nah, namun demikian apabila diduga ya, kita masih menganut diduga, itu silakan diproses, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Jadi komitmen Presiden terhadap hukum, penegakan, tidak pandang bulu, tidak melakukan intervensi hukum. Kan bisa saja Presiden justru mencegah, nanti dulu atau jangan dulu, kan begitu kan? Nah, tapi kan tidak. Nah, padahal ini program unggulan, program strategis Presiden. Justru Presiden ingin menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap pemberantasan KKN. Namun demikian, kita juga harus menghormati hukum, harus menganut azas praduga tak bersalah. Tidak boleh juga publik kita semua serta-merta menyalahkan, ya. Sekalipun ada proses hukum, kita hormati aparat hukum melaksanakan tugas dan fungsinya, tapi kita juga harus menghormati orang-orang tersebut punya hak untuk melakukan pembelaan dan sebagainya. Jadi kita harus adil, berpijak, itulah yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita harus adil apalagi sebagai pemimpin. Ya, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh melakukan intervensi, dan harus apa adanya. Sekalipun Bapak Presiden juga tentu sangat sedih, ya, bahwa orang-orang terbaiknya diduga melakukan KKN dan sebagainya. Tapi mari kita semua berdoa agar semua proses ini berjalan baik, adil untuk kepentingan bangsa dan negara, khusus sebagai masyarakat. Apalagi ini nyangkut program-program unggulan, program strategis sebagai Presiden, yaitu makan gizi gratis, sudah lebih dari 62 juta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi di desa-desa, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi stunting, uang yang beredar di desa-desa. Desa akan semakin maju, semakin kuat, semakin sejahtera. Itulah komitmen Presiden untuk membangun desa, membangun Indonesia. Baik, tidak pandang bulu dan juga tidak akan adanya intervensi dari Presiden Prof. Suparji. Jika Anda melihatnya, apakah penegakan hukum ini artinya memang tidak ada tebang pilih dan juga ini merupakan bukti bahwa penegakan hukum ini tidak condong ke atas? Ya, saya kira dengan adanya penangkapan, ya, dan penetapan tersangka 3 orang pimpinan BGN dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, menunjukkan bahwa pemerintah, menunjukkan Kejaksaan Agung itu tidak pilih tebang, gitu. Bahwa meskipun orang-orang kepercayaan, tetapi kalau pada faktanya ada bukti-bukti yang mengarah pada dugaan melakukan tindak pidana korupsi, maka kemudian dilakukan proses hukum. Saya kira ini adalah menunjukkan
satu komitmen yang jelas ya dari pemerintah, dari Kejaksaan Agung. Pada sisi yang lain kita dorong ya supaya Kejaksaan Agung menuntaskan perkara ini ya sampai ke akar-akarnya, dilakukan secara masif gitu, bahkan kalau perlu sampai ke daerah-daerah. Karena memang potensi sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi itu ada. Maka harus dilakukan pengawasan supaya tidak terulang kasus ini. Kita dorong, konon katanya salah satu tersangka akan melakukan satu upaya menjadi JC, Justice Collaborator. Harapannya itu ditunjukkan bahwa kemudian siapa yang menjadi aktor intelektualnya, yang itu kemudian bisa menuntaskan perkara ini. Kita harapkan semuanya berjalan apa adanya. Saya setuju dengan Bang Reza tadi itu, jangan sampai ada apa-apanya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Maka kita harapkan para tersangka ini kolaboratif, bekerja sama, mengungkapkan siapapun yang terlibat, sehingga ini bisa tuntas sampai ke akar-akarnya, termasuk aktor intelektual, termasuk aliran dananya ke semanapun harus dituntaskan. Karena ini adalah satu hal yang menurut saya sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana niat mulia Pak Presiden untuk memperbaiki gizi para anak kita, tetapi kemudian disimpangkan. Bayangkan, hanya soal makanan aja dikorupsi. Ini kan suatu hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan itu mengkhianati, menyimpangkan, dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat-sangat tidak adil, sangat-sangat tidak manusiawi. Maka ini adalah momentum yang baik ya, bagaimana Pak Presiden itu kembali mengingatkan kepada para menterinya, para pembantunya, jangan sekali-kali berkhianat kepada sumpahnya, berkhianat pada kepercayaannya. Salah satu bentuk khianat adalah apa? Menyimpangkan kepercayaan yang ada. Maka dalam hal ini harus dilakukan satu upaya secara tegas, secara tuntas ya, siapapun yang terlibat. Dan pada sisi yang lain perlu kemudian sistem-sistem yang sudah diciptakan ini, itu kan rawan juga terjadinya korupsi. Maka perlu kemudian dilakukan pengawasan yang baik misalnya. Kan Pak Presiden sudah terlanjur ya menciptakan sistem MBG, sistem koperasi merah putih, sekolah rakyat, nelayan merah putih. Sistem-sistem yang diciptakan itu kan rawan, rentan terjadinya korupsi. Maka jangan sampai ini merugikan rakyat, sampai kemudian mengecewakan Presiden. Jadi menurut saya komitmen Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata para pembantunya. Gitu. Bang Riza, berkaca dari kasus yang telah menjerat 3 pimpinan BGN ini, bagaimana sesungguhnya suasana kebatinan dari pemerintah terkhusus dari Presiden Prabowo Subianto, Bang Riza? Iya, tentu Bapak Presiden sangat sedih ya. Karena orang-orang ini yang diharapkan bisa melaksanakan program strategis, program unggulan, bahwa mereka pimpinan yang dipilih, apalagi ini dari sipil, mewakili TNI, mewakili Polri, yang diharapkan bisa menjadi pimpinan yang menjadi teladan dan bisa melaksanakan. Dan alhamdulillah mereka bekerja, sudah mencapai angka yang signifikan, lebih dari 62 juta penerima manfaat. Namun di belakangan diduga lebih aparat hukum yaitu kejaksaan ada penyimpangan. Saya pribadi berharap bahwa yang terjadi ke depan tidak seperti yang tergambarkan ya. Kita berharap karena ini menyangkut nama baik kita semua, bangsa Indonesia, dan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak kita. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik. Program MBG di bawah kepemimpinan Ibu Nani yang baru bisa dilaksanakan lebih cepat, lebih baik ya, lebih higienis, lebih transparan, lebih terbuka, dan jauh dari unsur KKN. Dan juga kita berharap proses hukum yang terjadi bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsinya, tanpa ada kepentingan-kepentingan pihak manapun, tanpa ada intervensi seperti yang telah diteladani oleh Bapak Presiden, tidak pernah mencampuri masalah hukum, mengintervensi, juga memilah-milah ya, sekalipun ini program unggulan, program strategis Bapak Presiden, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi anak-anak, apalagi makanan seperti sampaikan tadi Profesor. Betul sekali,
Dan terakhir juga penting menurut saya supaya ke depan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekalipun kita menjadi bagian daripada kekuasaan, menjadi bagian daripada pemerintahan, justru harus melaksanakan tugas sebaik mungkin ya, bukan justru sebaliknya merasa kita punya power, punya kewenangan, merasa dapat dilindungi dan sebagainya. Justru sebaliknya, justru kita yang memiliki kekuasaan, kewenangan, memiliki tugas fungsi harus lebih berhati-hati, harus lebih transparan, lebih terbuka, lebih jujur, lebih dapat membuktikan bahwa semuanya dilaksanakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin ya semua jajaran pemerintahan berusaha sebaik mungkin, jadi pelajaran bagi kita semua, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan kita berdoa supaya apa yang diduga tidak seperti yang disangkakan, itu harapan kita. Karena ini menyangkut nama baik kita semua, tidak hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga bagi dunia. Mari kita tunjukkan aparat kita, aparat yang bersih, aparat yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab. Itu dia saya hari ini selalu menggunakan pendekatan husnuzon, berprasangka baik ya. Mudah-mudahan demikian adanya karena ini menyangkut nama baik. Jadi sekali lagi banyak program yang baik, ada Kampung Nelayan Merah Putih, ada sekolah unggulan, sekolah gratis, sekolah Garuda, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, ada koperasi desa kelurahan, ada pupuk yang diturunkan, ada gabah yang dibeli harga tinggi, jagung, banyak sekali uang puluhan triliun bahkan ratus digelontorkan oleh pemerintah Bapak Presiden untuk kepentingan rakyat. Jadi siapapun aparat penegak hukum, apalagi pejabat-pejabat berwenang, jangan sampai mencoba-coba menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan, tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Marilah kita menjadi teladan bagi pejabat-pejabat, kita mengerti apa yang menjadi harapan Bapak Presiden ya. Sudah lebih dari cukup apa yang kita terima sebagai pejabat, jangan lagi kita mencoba-coba mencari keuntungan dimanapun. Saya yakin setelah ini semua akan melakukan introspeksi dan berhati-hati agar tidak terjadi lagi. Ya, Bang Riza, melihat dari serangkaian program dari pemerintah ini tentunya kita bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi langkah pemerintah sehingga kejadian serupa tidak terjadi di program pemerintah lainnya. Nanti dijawab selepas jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Prof. Suparji, jika tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Riza bahwa ada serangkaian program pemerintah lainnya selain dari MBG ini. Lantas, jika Prof. Suparji melihatnya, apa yang menjadi langkah ataupun celah sehingga program pemerintah ini bisa begitu rentan dengan adanya tindak korupsi? Ya, pertama memang sistem ini terlalu longgar mungkin ya, sehingga ada celah-celah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan konspiratif atau kolutif. Yang kedua, bahwa sistem ini tercipta karena audit yang mungkin tidak berjalan secara transparan, secara akuntabel gitu. Maka untuk itu menjadi sangat penting ya untuk dilakukan pengawasan, dilakukan audit ya terhadap sistem-sistem yang telah diciptakan dalam konteks menjalankan program-program pemerintah. Karena pada sisi yang lain, meskipun juga tidak terlepas ya dari mentalitas, integritas seorang pejabat, tetapi sistem ini juga memberikan peluang terjadinya pola-pola koruptif tadi itu. Karena seandainya tidak ada tindak kebijakan-kebijakan tadi itu, maka mungkin tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka karena sudah terlanjur dilakukan sebuah kebijakan unggulan dan program yang sangat mulia, maka yang perlu dilakukan adalah pengawasannya. Intensitasnya, frekuensinya, auditnya, supaya ini tidak ada lagi peluang celah-celah terjadinya tindakan-tindakan manipulatif ya. Pelibatannya siapa saja? Ya perlu dilibatkan misalnya bagaimana sistem pengawasan internal, bahkan bisa melakukan aparat penegak hukum, bekerja sama, memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Tetapi momentum ini juga menjadi penting dengan kasus ini, dengan adanya pengungkapan kasus
secara terbuka siapa saja yang terlibat sehingga menimbulkan efek jera, orang tidak berani lagi main-main. Iya. Dan saya setuju tadi Bang Reza mengingatkan dengan pendekatan hati nurani yang tulus tadi, bagaimana para pejabat ini kembali fokus bekerja gitu. Sudah terlalu banyak kemewahan yang diberikan negara kepada mereka, mestinya tidak lagi berpikir bagaimana eksistensi jabatannya, bagaimana mendapatkan keuntungan, Iya. fokus bekerja saja, niatnya adalah mulia. Kalau itu yang terjadi, saya kira maka negara ini akan sejahtera, rakyat ini akan terpenuhi fasilitasnya. Oke. Tetapi kalau kemudian masih berpikir bagaimana jabatan saya berikutnya, bagaimana keuntungan saya yang saya dapat, belum selesai dengan dirinya, Iya. maka itu akan menjadi masalah serius, adanya konflik kepentingan, membawa kepentingan pribadi di dalam ruang publik, itulah masalah serius di dalam bangsa negara kita ini. Gitu. Oke, Bang Riza, jika tadi kita sudah mendengarkan ini bisa dijadikan sebagai sebuah catatan dari pihak pemerintah, tapi kita ketahui bahwa pasti pemerintah sudah melakukan evaluasi dan apa saja yang merupakan langkah-langkah antisipasi sehingga program unggulan dari pemerintah lainnya ini juga tidak ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan wewenangnya. Yang pertama ya, sejak awal Bapak Presiden selalu mengingatkan, menjelaskan, menggambarkan betapa bangsa ini bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, dan harusnya bangsa kita ini menjadi bangsa yang makmur, yang sejahtera. Namun kita belum juga sejahtera karena adanya kebocoran-kebocoran. Salah satunya adalah pelaku koruptif dari pejabat-pejabat kita sendiri, dari para elit kita sendiri. Untuk itulah Bapak Prabowo di banyak kesempatan, termasuk dalam rapat-rapat kabinet, dalam berbagai acara, kita mendengarkan secara langsung, secara jelas, tegas dan lugas, bahwa jangan sampai ada lagi pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, yang melakukan KKN, korupsi dan sebagainya. Itu selalu diingatkan di berbagai, tidak pernah tidak dalam rapat-rapat kabinet, dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai acara. Itu sudah diingatkan. Dan fasilitas yang diberikan bagi pejabat sudah lebih dari cukup ya. Jadi konsekuensi menjadi pejabat adalah yang melaksanakan tugas dan fungsi secara baik, yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab. Kalau ingin kaya, jangan jadi pejabat, jangan jadi aparat, jadi pengusaha. Itu juga sering disampaikan oleh beliau sejak jadi ketua umum. Saya sampaikan, kalau menjadi aparat, TNI, Polri, ASN, hakim, jaksa, ya sederhana, karena abdi negara. Kita ini abdi negara, bukan mencari kekayaan. Mengabdi itu penuh dengan perjuangan. Mengabdi itu penuh dengan pengorbanan, bukan dengan fasilitas, apalagi dengan kemewahan, apalagi diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak bijak. Jadi konsekuensi menjadi pejabat di Republik Indonesia, ya berkorban, ya berjuang, ya hidup apa adanya, tidak dengan fasilitas yang berlebihan dan tidak juga dengan kemewahan, terlebih lagi dengan KKN. Itu selalu diingatkan ya. Jadi sekali lagi saya sangat yakin ke depan semua jajaran akan melakukan introspeksi, evaluasi, semua terkaget-kaget bahwa Bapak Prabowo tidak melakukan intervensi kepada kejaksaan. Padahal kejaksaan di bawah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Dan program BGN adalah program strategis yang menjadi kebanggaan Bapak Presiden untuk kepentingan tidak diintervensi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, orang-orang tersebut adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang yang baik, tidak juga diintervensi. Jadi mari kita tunggu, kita persilakan aparat hukum melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan adil, dan juga tentu kita sebagai publik tidak boleh juga menghakimi sebelum proses itu selesai. Proses hukum sedang berlangsung, tidak boleh juga dengan serta-merta kita menyalahkan dan sebagainya. Biarlah nanti sampai akhir proses ini kita akan lihat apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi praduga tak bersalah tetap harus kita tetapkan dan kita tegakkan. Itulah konsep prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia. Dan Bapak Prabowo telah menunjukkan komitmennya, konsistensinya, keberaniannya, ketegasannya untuk kepentingan bangsa negara. Karena memang
salah satu yang sering disampaikan oleh beliau sejak dulu bahwa kita tidak kaya diantaranya karena adanya kasus-kasus korupsi dan kebocoran-kebocoran. Iya. Bang Rizal, lantas menurut Anda bagaimana langkah dari pemerintah untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap program-program ini sebagai bentuk antisipasi, Bang Rizal? Ya tentu ini menjadi pembelajaran ya. Tanpa Bapak Presiden mengingatkan, bagi semua pejabat sudah berpikir 7 kali, berpikir ulang 7 kali. Bahwa program strategis, program kebanggaan, bahwa kejaksaan tidak diintervensi, bahwa orang-orang kepercayaan tidak dilindungi, itu semua berpikir 7 kali. Pejabat semua berpikir untuk lebih berhati-hati. Ya. Berpikir ulang dan meneliti kembali semua berbagai kebijakan, berbagai program. Apalagi banyak ya, program-program yang baru, pejabat-pejabat yang baru, badan kementerian yang baru, yang mungkin juga belum berpengalaman dalam proses-proses pengadaan dan sebagainya, juga harus lebih berhati-hati. Jadi saya kira dari semua pejabat tentu akan berpikir ulang 7 kali setidaknya, menghitung semua proses kebijakan, keputusan, program dan sebagainya. Dan tentu Bapak Presiden tidak pernah segan-segan ya, dan selalu mengingatkan bahkan di berbagai kesempatan. Jadi mari kita tunjukkan komitmen Bapak Presiden, kami semua jajaran di kabinet, semua pelaksana, pejabat, aparat hukum. Kalau kita lihat di berbagai kebijakan, Pak Presiden tuh sering mengingatkan TNI, Polri selalu diingatkan, Kejaksaan selalu diingatkan, ya, BPK, ya, BPKP. Artinya pejabat-pejabat, institusi-institusi yang dianggap oleh masyarakat ya punya kecenderungan dan sebagainya, Bapak Presiden langsung sampaikan, ayo TNI Polri tunjukkan ya, tunjukkan tanggung jawabnya, amanahnya, kerjanya, itu selalu diingatkan. Jadi Bapak Prabowo sendiri yang selalu mengingatkan di berbagai kesempatan. Bagi kita semua, tentu mari kita teladani apa yang menjadi keinginan, komitmen, dan konsistensi Bapak Presiden untuk membangun bangsa Indonesia. Insya Allah ke depan bangsa ini akan semakin baik. Karena pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab adalah teladan dalam rangka pembangunan bangsa ke depan. Iya. Presiden Prabowo Subianto tak lelah untuk selalu mengingatkan jajarannya agar tidak korupsi. Namun Prof. Suparji, menurut Anda apa sesungguhnya yang menjadi penyebab para pejabat ini masih saja tidak takut meskipun sudah ada himbauan keras dari Presiden? Ya, kita apresiasi ya bahwa Presiden sangat konsisten, sangat peduli ya untuk mengingatkan jajarannya untuk jangan sekali-kali ya memainkan anggaran, melakukan tindakan-tindakan koruptif. Tetapi pada faktanya masih terjadi ada tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah diingatkan tadi itu. Bahwa penyebabnya satu adalah karena tadi itu, sistem tadi yang masih mungkin longgar, sistem yang tercipta masih ada celah, masih ada bolong gitu ya, yang itu sekali lagi tadi saya katakan sudah terlanjur diciptakan. Meskipun ada orang berpikir mestinya dengan pendekatan-pendekatan yang lain untuk mensejahterakan murid, mensejahterakan anak, atau menghidupkan bagaimana potensi ekonomi rakyat. Tapi karena sudah diciptakan, maka kan tinggal bagaimana memperbaiki sistem yang ada itu. Nah tentunya yang kedua juga tidak lepas dari adanya perilaku mentalitas, integritas yang tergadaikan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, atau kemudian sisi yang lain karena adanya konspirasi dengan pihak-pihak yang lain. Maka yang penting adalah tidak berhenti pada 3 orang ini. Kemungkinan ada yang lain dengan pendekatan praduga tidak bersalah supaya menjadi tuntas. Bisa jadi bukan karena titik-titik SPPG dan sebagainya, faktor-faktor yang lain yang perlu kemudian ditelusuri. Jadi karena pola yang selama ini terjadi ya, adanya kolaboratif secara negatif ya, konspiratif tadi itu yang menyebabkan mestinya terjadinya praktek-praktek yang saya kira sangat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, diingatkan oleh Presiden. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan begitu seringnya diperingatkan, tetapi ternyata masih ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peringatan tadi itu. Pola sistem, perilaku, integritas, pengawasan yang lemah, maka kasus ini menjadi momentum kita mengawal, memandu Kejaksaan Agung supaya menuntaskan perkara ini. Jangan ragu-ragu lagi karena Presiden sudah memberikan kepercayaan penuh
Iya. Tidak diintervensi tadi kata Bang Reza, Iya. membiarkan semuanya meskipun adalah tokoh-tokoh pilihannya, tetapi diberikan kepercayaan penuh supaya dituntaskan. Maka jangan ragu-ragu Kejaksaan Agung, seandainya memang ada pihak-pihak yang terlibat, perlu kemudian diminta pertanggungjawaban, diberikan sanksi yang menjerahkan supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Gitu. Supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang mendatang, terutama dari program-program yang lainnya, perlukah ada andil dari masyarakat, Prof? Sangat perlu, sangat perlu. Bahwa saya kira bahwa media, dunia kampus, misalnya LSM, dan lain sebagainya perlu mengawal dan memandu program-program ini. Sekali lagi ini program ini sangat mulia. Ya. Bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat, bagaimana memperbaiki gizi para murid-murid kita. Ini program yang sangat mulia. Tetapi kalau kemudian mentalitas pengelolanya masih koruptif dan sistemnya masih ada celah, maka semuanya menjadi sirna, semuanya menjadi sia-sia. Iya. Maka supaya tidak terjadi itu, kita harapkan ya kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh desa, termasuk aparat penegak hukum di tingkat misalnya Kejaksaan Negeri dan sebagainya, mengikuti proses ini, mengikuti pengelolaan ini supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan datang. Dan tidak kemudian kita juga misalnya menafikan kritik-kritik yang ada. Kita harapkan juga pemerintah menerima kritik, menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian untuk menyeimbangkan pengelolaan ini. Jangan seandainya kritik dianggap sebagai suatu ketidakpuasan. Maka dengan kritik yang konstruktif, maka ini akan membangun semuanya. Karena kita semua punya cita-cita yang mulia untuk memajukan kesejahteraan kita itu, memajukan bangsa. Saya setuju bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang luar biasa. Tidak ada tandingan bangsa Indonesia. Kita punya hutan, punya sumber daya alam, punya penduduk yang banyak. Semuanya tidak ada tandingannya negara dibandingkan dengan negara yang. Tetapi kita masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran karena kebocoran-kebocoran terjadi. Maka itu tidak boleh terulang lagi dan perlu semuanya komitmen semuanya untuk kemudian bertanggung jawab secara kolaboratif. Gitu. Iya, Bang Riza, dari pemerintah sendiri bagaimana langkah dari pemerintah untuk merangkul masyarakat sehingga mereka juga bisa dilibatkan untuk menjadi pengawasan terhadap program-program unggulan dari pemerintah ini, Bang Riza? Jadi sekarang kan eranya era keterbukaan, era transparansi, era digitalisasi. Jadi masyarakat, pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya melalui dengar pendapat di DPR, langsung ke pemerintah, disampaikan secara terbuka, tertulis, melalui media, tulisan, bahkan melalui media sosial. Sekarang masyarakat senang menggunakan media sosial, medsos untuk menyampaikan rekomendasi, saran, bahkan kritiknya. Pemerintah tentu menyambut baik semua masukan dari dari masyarakat, apapun itu isinya ya, apapun isinya maupun kritik-kritik. Justru pemerintah senang berbagai kritik yang disampaikan menjadi perhatian, menjadi koreksi, menjadi masukan bagi pemerintah. Bapak Prabowo tidak pernah anti kritik, justru Pak Prabowo menyisir semua masukan-masukan, rekomendasi, saran, bahkan kritik-kritik, disisir semua, diinventarisir semua, dipelajari, ditelaah, dievaluasi, menjadi bahan membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan berikutnya. Jadi sekali lagi, mari masyarakat untuk terlibat aktif, mengawasi proses pemerintahan, proses pembangunan, apakah itu makan gizi gratis dan program-program lainnya, silahkan ya. Kita sangat terbuka. Dan pemerintah juga jujur kalau memang ada dapur-dapur yang tidak higienis, dilakukan evaluasi, sudah lebih dari 3.000 yang ditutup, yaitu menunjukkan komitmen dari pemerintah. Jadi pihak swasta atau masyarakat yang terlibat dalam dapur juga harus mengikuti SOP, prosedur, mekanisme, sistem yang ada, karena ini kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Kita harus tunjukkan pada bangsa Indonesia, pada bangsa lain bahwa kita bisa, ya, bisa memiliki dapur yang higienis, yang bersih, yang rapi, yang memiliki protein yang baik dalam jumlah yang luar biasa. Ini kita bersyukur. Sekarang kita sudah yang ke-76 negara dan sekarang sudah lebih dari 115 yang memiliki program makan gizi gratis di dunia. Artinya program ini adalah program yang baik. Tidak salah ya, komitmen keberanian Bapak Prabowo menetapkan program makan gizi gratis tidak hanya soal mengurangi stunting, meningkatkan asupan gizi, protein, kesehatan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat, dan semuanya. Jadi program ini multiplier efeknya luar biasa ya.
tidak hanya kesehatan dan mengurangi stunting, tapi juga banyak faktor lain supaya generasi muda bangsa menjadi generasi yang dapat dibanggakan. Baik, Prof. Suparji, jika kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Riza, dari Prof. Suparji sendiri melihatnya apa yang menjadi tantangan terberat bagi pemerintah ke depannya? Ya, menurut saya tantangan terberat adalah bagaimana menjaga konsistensi niat mulia ini dengan implementasinya. Artinya bahwa niat mulianya kan bagaimana memperbaiki gizi anak-anak kan. Dan di situ tentunya semuanya tidak boleh ada yang dikorupsi. Maka dalam konteks ini tantangan terberat bagi pemerintah adalah mencegah, mengatasi penyimpangan yang terjadi di dalam pelayanan gizi untuk murid-murid kita itu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka semua akan terjadi secara baik. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana secara tegas gitu, menindak jika adanya tindakan-tindakan menyimpang gitu ya. Dan kemudian tantangan terberatnya juga adalah menurut saya adalah memberikan misalnya izin-izin semuanya berdasarkan tinjauan-tinjauan secara objektif gitu ya. Tidak pilih-pilih siapa yang diberikan izin, diberikan misalnya untuk memberikan fasilitas dan sebagainya, tapi semuanya harus berjalan secara objektif. Terjadi sebuah mekanisme yang transparan dan akuntabel, karena jangan sampai bahwa upaya-upaya memberikan pelayanan tadi itu dilakukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja, kepentingan-kepentingan tertentu saja. Harapannya semuanya bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara etik gitu. Baik, Bang Riza, langsung saja direspons bagaimana pemerintah merespon tantangan tersebut. Ya, jadi memang ya karena ini satu badan yang baru ya, betul sampaikan Prof ya, mungkin ada celah-celah sistem yang belum sempurna, belum baik, sehingga menjadi kekurangan dari proses MBG tersebut atau BGN ini sendiri. Itu betul sekali karena ini badan yang baru. Saya yakin nanti di bawah kepemimpinan Mbak Nani akan memperbaiki sistem ya, karena ini sudah menjadi pembelajaran, tidak hanya mempercepat, meningkatkan kebersihan, kerapian dan higienis, tapi yang tidak kalah penting adalah membangun sistem daripada institusi BGN yang baru ini penting bagi kepemimpinan yang baru supaya lebih terbuka, lebih transparan, memiliki SOP yang baik, sistematis dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali melibatkan orang-orang yang berpengalaman dan ahli. Saya kira itu penting di semua kelembagaan-kelembagaan yang baru maupun yang lama untuk melakukan perbaikan, evaluasi, pembenahan itu sendiri. Dan juga sekali lagi komit ini semua luar biasa ya. Kejadian ini sangat luar biasa, masyarakat saya yakin sangat terkaget-kaget karena begitu besar komitmen Presiden ya dalam rangka penegakan hukum, tidak melakukan intervensi ya, tidak tebang pilih ya. Padahal ini program strategis, program unggulan, padahal ini orang-orang terbaik, orang-orang kepercayaan, jadi Presiden tidak tebang pilih ya. Itu penting bagi kita semua, jadi jangan merasa kita orang yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan presiden, kemudian kita bisa menyalahgunakan, jangan, itu salah ya. Presiden tidak akan ya, melakukan memilah-milah tebang siapapun, orang dekat, orang lama, siapapun, apabila melanggar tidak ada pilihan. Karena pemimpin yang seperti inilah yang dibutuhkan bangsa ini. Sudah lama kita menjadi orang Indonesia, kita harus tegas, harus berani, harus bisa memilah-milah berbagai kebijakan dan keputusan. Dan Presiden telah menunjukkan dan membuktikan, tentu bagi kita semua, para pejabat aparat, hukum terlebih, juga harus menjadi contoh dan teladan, dan juga bagi masyarakat, juga harus lebih bijak, lebih adil menyikapi banyak hoak, banyak AI dan sebagainya. Mari kita gunakan kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, untuk menjadi era yang baru bagi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum yang lebih bersih, yang lebih baik, lebih tegas, lebih berani, dan tidak tebang pilih. Dan juga bagi semua, kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin, menggunakan fasilitas tugas jabatan amanah dengan jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dan masyarakat semuanya, mari kita dukung program-program pemerintah untuk kepentingan bangsa, negara, kepentingan rakyat, dan gunakan gadget, media sosial secara bijak, secara baik. Jangan terprovokasi oleh berbagai hoak AI yang tidak bijak dan tidak baik. Justru gunakanlah medsos untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Ya,
Baik Bang Riza, tentunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bukan hanya menjadi harapan dari Presiden Prabowo tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Riza Patria selaku Wamendes PDT waktunya bersama kami. Terima kasih Prof. Suparji sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan dibawakan oleh rekan saya Ken Ane. Ken? Ya, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain termasuk informasi mengenai kebakaran hebat yang terjadi di halaman belakang kantor Damri Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG, sejumlah rumah yang berdiri di bantaran rel Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kobaran api yang besar membuat warga panik. Mereka langsung keluar demi menyelamatkan diri agar terhindar dari kobaran api. Terlebih terjadi beberapa kali suara ledakan yang membuat suasana kian mencekam. Selain menghanguskan 6 rumah dalam waktu singkat, kebakaran juga menewaskan seorang pria lansia dan membuat 5 warga lainnya mengalami luka bakar sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Dusun Sigedang, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah ludes terbakar. Inilah rekaman video amatir warga saat kebakaran terjadi. Terlihat kepulan asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi hingga menghanguskan bangunan rumah. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merambat ke bangunan lain. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Wonosobo diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Meski tak ada korban jiwa maupun korban luka, namun kerugian ditaksir mencapai 180 juta rupiah. Terjadi kebakaran di Desa Sigedang, Rabu pada jam 6. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Beruntung dalam kebakaran tersebut tak memakan korban jiwa, namun seorang anggota pemadam kebakaran mengalami musibah tertimpa puing saat melakukan proses pemadaman. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah warga di Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Sebanyak 4 unit pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting listrik. Di tengah upaya penyelamatan, seorang petugas pemadam kebakaran malah menjadi korban setelah tertimpa reruntuhan atap bangunan yang terbakar. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan tindakan perawatan. Alhamdulillah sudah ditangani sama IGD. Kebakaran hebat terjadi di halaman belakang kantor Damri Makassar, Sulawesi Selatan. 7 kendaraan yang terparkir di lokasi ludes terbakar. Kendaraan yang terbakar terdiri dari 4 unit bus Damri, 2 minibus, dan 1 unit truk. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik karena khawatir api merembet ke permukiman padat penduduk di dekatnya. Selain menghanguskan kendaraan, 2 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap. Namun, api berhasil padam setelah personel damkar diterjunkan ke lokasi beserta 4 unit mobil pemadam. Seluruh kendaraan yang terbakar merupakan armada rusak yang terparkir di halaman belakang kantor Damri. Saat ini, kepolisian sektor Biringkanaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat semakin meluas. Terus meluasnya kebakaran lahan gambut diduga karena hembusan angin yang cukup kencang sehingga penyebaran api sangat cepat untuk berpindah ke lahan yang lain. Untuk mencegah kian meluasnya kebakaran, puluhan personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama personil Polres Aceh Barat berjibaku memadamkan api.
Selain telah membakar puluhan hektar lahan gambut, belasan hektar kebun sawit milik warga juga ikut terbakar. Saat ini kebakaran lahan gambut sudah mencapai lebih dari 24 hektar dan diperkirakan akan terus meluas sebab hingga saat ini api belum bisa dipadamkan. Seorang wanita nekat mencuri 8 bungkus rokok dan uang tunai. Aksi pelaku dipergoki pemilik toko. Meski sempat berusaha kabur menggunakan sepeda motor, pelaku akhirnya diamankan warga sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini terjadi di Dusun Nganten, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terlihat dalam rekaman video amatir warga, pelaku yang panik berusaha kabur menggunakan sepeda motornya, namun berhasil dihadang oleh pemilik toko dengan dibantu warga. Petugas dari unit reskrim Polsek Soko yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dari amukan massa. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 8 bungkus rokok berbagai merek yang disimpan di dalam kantong kresek merah, serta uang tunai sebesar Rp20.000. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Soko untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi penjamretan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. 2 pelaku menggasak kalung emas milik seorang ibu. Burem ya? Iya, pas burem itu. Punya saya burem ya? Iya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 pelaku berboncengan sepeda motor Matic saat menjamret kalung milik seorang ibu di Jalan Pendanalas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku yang melihat korban menggunakan kalung emas langsung memutar balik kendaraannya dan menghampiri korban dengan modus bertanya alamat. Saat korban lengah, salah satu pelaku langsung menarik kalung emas yang dikenakan korban dan segera kabur menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kalung emas yang hilang memiliki berat sekitar 6 gram. Dia ada datang 2 orang, terus belok di situ. Modusnya bertanya, Bu, kuburan Cijantung mana? Langsung saya putar balik, nunjuk, kalung saya ditarik. Hampir 10 juta, 6 gram kalung. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran mengalami eskalasi tajam menyusul adanya insiden ledakan di Pulau Kashmir. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kenaikan harga kedelai impor kembali memukul para pengrajin tahu di sentra produksi tahu Cibuntu, Kota Bandung. Lonjakan harga bahan baku yang kini menembus kisaran Rp11.000 per kilogram membuat pedagang merugi. Kenaikan harga kedelai impor berdampak pada keberlangsungan produksi sentra pengrajin tahu. Harga kedelai yang sebelumnya berada di angka Rp8.000 hingga Rp9.000 pada Ramadan lalu, saat ini tembus hingga mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Pengrajin tahu dan tempe mengungkapkan para pengrajin saat ini berada dalam kondisi serba sulit. Kenaikan harga kedelai yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah memangkas keuntungan usaha, bahkan membuat sebagian pelaku usaha merugi. Meski para pengrajin belum menaikkan harga jual tahu, namun keuntungan mereka menurun drastis, hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Merosotnya harga jual telur ayam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat para peternak terancam gulung tikar. Kondisi ini kian diperparah dengan melambungnya harga pakan ayam. Saat ini harga pakan per sak mencapai Rp415.000 atau sekitar Rp8.000 hingga Rp8.500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga pakan hanya berkisar antara Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogramnya. Sementara harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha kemarin, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kini para peternak hanya bisa berharap agar segera diberikan solusi terbaik untuk menekan dan menstabilkan kembali harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan.
Kelangkaan minyak goreng bersubsidi terjadi di Pasar Klender, Jakarta Timur. Akibatnya pedagang menjual minyak goreng bersubsidi itu dengan harga Rp22.000 per liter. Sementara harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan harga Rp15.700. Kondisi Pasar Klender hari ini jauh dari normal. Rak-rak minyak goreng tampak kosong atau hanya terisi sedikit. Beberapa pedagang mengaku tidak mendapat pasokan rutin dari distributor sejak beberapa minggu terakhir. Di lapak yang masih menjual, harganya melonjak jauh di atas ketentuan resmi. Pedagang beralasan minimnya pasokan dari distributor membuat harga ikut naik. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengumumkan bahwa HET minyak kita akan segera dinaikkan. Besarannya belum ditetapkan, menunggu harga minyak sawit mentah atau CPO lebih stabil. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik ya, harga CPO naik kemarin rata-rata 15.445 ya. Tapi kemarin sempat turun lagi menjadi 14.000 sekian, dan kemarin harga TBS juga sempat turun tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Haidar Faisal untuk memantau bagaimana kemudian kondisi terkini dari harga sejumlah bahan pokok. Faisal, silakan informasinya dari Pasar Klender, Jakarta. Ya, Ken dan juga pemirsa, menindaklanjuti adanya wacana kenaikan harga eceran tertinggi yang diwacanakan oleh Kementerian Perdagangan. Memang pada hari ini kami turun langsung, Ken dan juga pemirsa, ke salah satu pasar, tepatnya di kawasan Jakarta Timur, Pasar Klender, di mana kami mencoba ataupun mengecek secara langsung apakah wacana terhadap kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng, khususnya minyak kita, ini juga cukup berpengaruh bagi komoditas-komoditas di pasar. Dan memang kami menemukan bahwa untuk minyak kita sendiri, Ken dan juga pemirsa, harganya memang cukup meningkat. Selain daripada itu, tadi saya juga melihat di berbagai toko dan juga pedagang yang menjual sembako sangat sulit sekali untuk mencari minyak kita. Hanya sedikit pedagang yang masih menjual minyak kita, salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan seberapa besar kenaikan harga yang terjadi pada minyak kita dan juga sejak kapan, kami akan coba untuk berbincang dengan salah satu pedagang. Di sini ada Ibu Asih. Bu Asih, selamat malam. Bu Asih, ini kita lihat sudah sedikit sekali yang menjual minyak kita di Pasar Klender ini. Ibu sendiri masih menjual. Memang terjadi kenaikan harga kah, Bu, dari minyak kita ini? Ya, agak naik, minyak kita lagi sulit. Ya, mudah-mudahan ya cepat, sejak udah 2 bulanan nggak ada. Ini pas waktu kemarin itu ada, cuman dikit saya ambil, itu harganya naik gitu. Nah, terus ibaratnya saya mau ngambil itu lain-lainnya itu banyak yang murah gitu. Jadi untuk distribusinya sendiri memang juga terganggu ya, Bu ya? Terganggu minyak kitanya. Yang murah itu banyak, yang Meteor apa aja banyak gitu. Untuk sekarang minyak kita berarti Ibu jual di harga berapa, Bu? 22. Ya, meningkat. Sebelumnya cuma 19. Ya, langsung naik 3.000. Udah 3 bulanan. Oke, Bu, ini kan ada wacana kenaikan harga eceran tertinggi. Kalau Ibu melihatnya seperti apa? Berarti artinya akan semakin mahal ya, Bu ya? Ya, mahal. Ya, ibaratnya masyarakat yang kecil itu kasihan, ibu-ibu gitu. Biar turun. Dengan kenaikan harga di minyak kita, apakah juga mempengaruhi para pedagang, para pembeli gitu? Apakah ada yang mengeluhkan ataupun mungkin penjualannya jadi menurun untuk minyak kita sendiri?
menurun, minyak kita menurun ya. Yang belinya menurun, yang itu ya targetnya turun. Milikin yang murah gitu. Ya, merek-merek lain banyak. Ya, apa-apa ada itu. Saya lihat di sini juga menjual sejumlah komoditas lainnya kayak cabai dan juga bawang. Untuk cabai dan bawang dan juga telur ada kenaikan atau juga masih normal? Naik, bawang putih itu langsung naik 27 sampai 35. Tadinya? 27. Langsung 35 2 hari ini. Itu bawang putih. Bawang merah? Bawang merah udah lama, udah 2 bulan. Tuh, 40 jadi 60. Cabai? Cabai 100, sekarang turun 80. Ya, alhamdulillah turun gitu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Itu tadi pemirsa memang diakui oleh salah satu pedagang bahwa untuk ketersediaan minyak kita memang juga terbatas. Itulah kenapa saya sangat sulit sekali mencari minyak kita di pasar Klender, dan juga untuk harganya ketika dijual juga memang meningkat. Tentu kita harapkan bersama apa yang menjadi putusan dari pemerintah nantinya dapat bersama-sama menguntungkan bagi pedagang maupun pembeli dan juga masyarakat Indonesia secara lebih luas. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Terima kasih Haidar Faisal mengabarkan dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Kita balik informasi lain pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta pada Jumat siang. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Personil BRIMOB bersenjata lengkap mengawal penggeledahan dan berjaga di luar rumah. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan kasus yang menjerat ex-wakil Menteri IMIPAS. Ia terjerat kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Ibu dan anak kompak gelapkan uang negara melalui kredit fiktif di salah satu bank dan berhasil membawa kabur uang tunai senilai 4,5 miliar rupiah. Namun upaya pelarian 2 terpidana kasus korupsi kredit fiktif bank senilai hampir 5 miliar rupiah akhirnya terhenti. Masa pelarian Liau Inggarwati dan anaknya Bastian Wijaya akhirnya usai setelah 2 tahun berlalu menjadi buronan. Keduanya berhasil ditangkap Tim Tangkap Buron atau Tim Tabur Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Putu Arya Wibisana, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya. Selamat malam Pak Putu Arya. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan sebetulnya awal mula kasus ini terjadi seperti apa? Baik, terima kasih untuk awal mulanya terpidana ini ada 2 orang yaitu ibu dan anak, di mana terpidana pertama ini dari seorang ibu ini bernama Liau Inggarwati, yaitu selaku pemilik PT Marwati Sejahtera, sekaligus menjabat sebagai Direktur PT Budi Karya Mandiri, dan anak kandungnya yang bernama terpidana Bastian Wijaya, ini juga merupakan anak kandung dari Liau Inggarwati, terpidana yang tadi, kemudian anak ini menjabat sebagai manajer keuangan yang melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit modal kerja pada salah satu bank plat merah di Jawa Timur, yaitu kurang lebih senilai 4,5 miliar rupiah, di mana perusahaan tersebut seolah-olah menerima pekerjaan. Namun ternyata pekerjaan tersebut fiktif dan uang kredit tersebut digunakan oleh kedua terpidana ini untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk Liau Inggarwati ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ini 8 tahun penjara. Sedangkan untuk Bastian Wijaya, untuk anak kandungnya diputus 12 tahun penjara, Mbak. Oke,
Pak Arya, siapa kedua pelaku ini Pak? Sehingga buron cukup lama 2 tahun dan kemana mereka selama melarikan diri ini? Ya, sebelumnya kedua terpidana ini adalah termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, mereka kedua terpidana ini sangat licin dalam menghindar dari kejaran petugas yang terutama adalah jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam kesehariannya, kedua terpidana ini berpindah-pindah lokasi dan juga sering mengganti nama kepada warga sekitar untuk menyamarkan identitas asli agar tidak diketahui oleh warga sekitarnya. Namun berkat kegiatan kejelian dan dari tim tangkap buron, gabungan dari Kejaksaan Negeri Surabaya ini akhirnya dapat dideteksi lokasinya dan dapat kami amankan di salah satu perumahan di kawasan Surabaya Barat. Dan kita amankan tanpa perlawanan berarti. Setelah kurang lebih 3 minggu tim tangkap buron ini melakukan pencarian dan mengamati situasi dan menggambar lokasi di sekitar rumah dari terdakwa atau terpidana ini, Mbak. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian penanganan dari kasus ini. Terima kasih Pak Putu Arya Wibisana, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, satu keluarga di Bandar Lampung nekat mengeroyok tetangganya. Korban diikat lalu dipukul di bagian kepala menggunakan batu. Aksi main hakim sendiri ini dipicu dugaan pencurian handphone milik keluarga pelaku. Rianto menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan satu keluarga. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kejadian berawal dari hilangnya handphone di rumah pelaku. Saat dirinya sedang berbincang dengan keluarga di rumah, tiba-tiba 2 pelaku datang dan meminta untuk ikut dengan pelaku. Sampai di halaman rumah, korban diminta untuk mengakui telah mencuri handphone. 2 orang pelaku langsung menampar muka korban. Tak lama kemudian pengeroyokan dilakukan oleh 7 orang keluarga pelaku. Akibatnya korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh hingga mengalami sesak nafas. Korban telah melakukan visum di rumah sakit. Dan hingga kini kasus pengeroyokan tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Windy Wellingtonia pamit. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama Agita Mahlika. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.